Menu yang akan saya jelaskan kali ini adalah stok 1, pengaturan, lokasi. Anda dapat mendaftarkan semua gudang dan pabrik yang berada di perusahaan Anda sebagai lokasi di menu ini untuk mengetahui jumlah stok yang tersedia di setiap gudang dan pabrik saat ini dan memudahkan Anda untuk melakukan kontrol penyesuaian jumlah stok per gudang. Untuk mendaftar, klik tombol baru di bagian bawah, lalu masukkan 5 digit kode lokasi, nama lokasi, dan klik simpan. Untuk kolom tipe, di bawah kolom nama ini, Anda dapat menentukan jenisnya sebagai gudang atau pabrik, tergantung apakah terdapat aktivitas produksi di lokasi tersebut. Gudang adalah jenis lokasi yang dapat digunakan untuk bidang distribusi dan produksi, dan dipilih jika aktivitas di lokasi tersebut hanya untuk mencatat stok masuk dari pembelian dan stok keluar dari penjualan. Di sisi lain, opsi pabrik dan public outsource digunakan jika perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur dan terdapat proses produksi yang terjadi di lokasi tersebut. Anda dapat memilih salah satu di antara pabrik atau public outsource. Dan jika Anda memilih opsi pabrik atau public outsource, sebuah kolom baru yaitu kolom proses akan muncul di bawahnya. Proses ini adalah tindakan yang dilakukan di pabrik untuk menghasilkan produk jadi atau setengah jadi, misalnya aktivitas perakitan, pemotongan, pengepakan, dan lain-lain. Jika Anda klik kaca pembesar, Anda dapat mendaftarkan proses baru dengan menekan tombol baru dan edit, kemudian sekali lagi tekan tombol baru di bagian bawah, dan jendela baru untuk mendaftarkan proses akan muncul. Masukkan kode proses, nama proses, urutan, kemudian simpan. Di sini Anda dapat menganggap nomor urutan sebagai alur produksi atau proses produksi. Misalnya, jika Anda memproduksi barang setengah jadi A, kemudian lanjut membuat barang jadi B dengan menggunakan barang setengah jadi A, maka daftarkan proses produksi barang setengah jadi A sebagai urutan pertama dan barang jadi B sebagai urutan kedua. Urutan ini nantinya akan berpengaruh ke biaya produksi Anda, jadi mohon pastikan Anda memasukkan urutan yang benar. Dan jika terdapat 2 proses produksi yang dilakukan dalam satu pabrik, Anda mungkin akan mengira bahwa 2 proses dapat dihubungkan ke dalam satu pabrik. Namun di account, Anda harus mendaftarkan satu proses produksi untuk setiap pabrik. Dengan kata lain, pencocokan dilakukan dengan rasio 1:1. Maka dari itu, untuk kasus ini, Anda harus mendaftarkan 2 lokasi individu yang berbeda. Kemudian menghubungkan tiap lokasi yang sesuai dengan tiap prosesnya, dan menghubungkannya dengan menekan tombol kaca pembesar dari kolom proses. Kemudian perbedaan antara pabrik dan public outsource. Yang pertama, metode biaya atau costing akan sedikit berbeda untuk tiap jenisnya. Misalnya, untuk barang yang diproduksi di pabrik Anda dapat memasukkan rasio berat alokasi biaya tenaga kerja dan rasio berat alokasi biaya pengeluaran yang terletak di tab biaya di pengaturan barang. Dan nantinya ketika Anda membuat biaya, jumlah yang diisi di kedua kolom tersebut akan ikut masuk ke dalam penghitungan biaya. Dan sebaliknya, jika barang A diproduksi di public outsourcing, nantinya saat Anda membuat biaya untuk barang A, jumlah yang diinput di kedua kolom ini tidak akan berpengaruh ke biaya, melainkan jumlah yang diinput di kolom harga OE atau harga outsourcing expense yang akan masuk ke dalam penghitungan biaya. Kembali ke pendaftaran lokasi, perbedaan kedua antara pabrik dan public outsource adalah di opsi pabrik ini, Anda harus menghubungkan juga kode public outsourcing dengan kode vendor OE di sini. Nantinya saat Anda memproduksi barang dari public outsourcing, lewat menu produk masuk, Anda harus memasukkan pembayaran dari biaya produksi barang tersebut.
Dan program akan menarik data dari kode vendor outsourcing di sini untuk memproses pengelolaan hutang dan faktur pembelian dari biaya outsourcing terkait. Kita akan membahas bagian ini lebih rinci nantinya di video terpisah. Berikutnya, kolom persentase pajak penjualan dan persentase pajak pembelian. Kolom ini digunakan jika Anda ingin menggunakan persentase pajak yang sama untuk setiap barang yang diterima atau dikeluarkan dari lokasi tersebut. Saya akan memberikan contoh gudang Batam. Di lokasi ini saya memasukkan persentase pajak penjualan atur secara manual sebesar 5%. Nantinya, jika kita ke menu stok 1, penjualan baru, dan memasukkan gudang Batam di lokasi keluar, kemudian menginput barang, sebanyak 2 buah, karena harganya 100.000, jika berdasarkan default pajaknya seharusnya 10.000. Namun dikarenakan saya mengatur pajak untuk lokasi Batam sebanyak 5%, Anda bisa cek tarif pajak di kolom ini sebesar 5% dari harga. Namun perlu diingat dalam hal ini, pengaturan persentase pajak untuk tiap barang tidak boleh diatur sebagai atur secara manual. Anda dapat memastikannya di menu pengaturan barang, kolom persentase pajak penjualan. Jika di kolom ini Anda menyetelnya atur secara manual, maka persentase pajak lokasi yang tadi kita terapkan tidak akan berlaku. Jadi, agar persentase pajak di lokasi dapat berlaku, Anda harus menyetelnya secara default. Kembali ke pendaftaran lokasi. Terakhir, saya akan menjelaskan grup harga penjualan dan grup harga pembelian. Kolom ini digunakan ketika Anda ingin menerapkan harga khusus untuk barang yang dijual atau dibeli dari lokasi ini. Untuk dapat menggunakan kolom ini, Anda harus mendaftarkan terlebih dahulu grup level harga di menu pendaftaran tingkat harga. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan merujuk ke video terkait. Di menu pendaftaran tingkat harga, saya telah mendaftarkan harga toko ABC dan mendaftarkan shampoo seharga 5.000 untuk di toko ABC. Dan default harga jual untuk shampoo tersebut adalah Rp7.000. Dan dengan pengaturan tersebut, jika kita ke lokasi toko ABC, dan menyetel grup harga penjualan ABC, kemudian simpan. Saat Anda ke menu penjualan baru dan menginput toko ABC di kolom lokasi, kemudian memasukkan barang shampoo, Anda dapat lihat harga yang dimuat adalah harga yang diatur di grup harga toko ABC. Namun perlu juga diingat, harga dalam grup tingkat harga tidak dapat diterapkan ke semua barang. Hanya barang-barang yang terhubung ke dalam grup tingkat harga terkait yang dapat diterapkan ke dalam harga grup tingkat harga.